Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai CPTP ATP yang telah kita bahas sebelumnya, kita coba review kembali ya. Jadi intinya adalah bahwa secara umum ada dua langkah besar dalam memahami CPTP ATP. Ya, yang pertama memang yang namanya CP itu sudah menjadi keputusan pemerintah, itu tinggal dilakukan. Nah, beberapa contohnya atau beberapa CP-nya yang untuk mata pelajaran sudah kami share di grup ya. Jadi CP itu nama lain dari KIKD, dulu namanya KIKD ya, kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sekarang namanya capaian pembelajaran. Dimana capaian pembelajaran itu akan ditempuh dalam beberapa fase. Satu fase itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ya. Setelah kita bahas sebelumnya, yakni capaian pembelajaran itu per fase. Ya, yang utama adalah bahwa penyusunan dari alur dan tujuan pembelajaran itu memang awalnya kita menganalisis dulu sebuah CP ya. Jadi intinya adalah bahwa beberapa ya catatan yang penting untuk kita bahas dalam memperoleh CP yang diturunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan menjadi alur tujuan pembelajaran, dan terakhir dengan modul ajar, yakni alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, kalau pengembangan modul ajar nanti itu ada seperti RPP ya, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Nah, perangkat ajar diharapkan untuk membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi, metode yang mengikuti kemampuan anak masing-masing. Itu beberapa catatannya. Analisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Ya, sedangkan konsep dari tujuan pembelajaran yaitu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afektif yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP, menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yakni mengingat C1, memahami C2, menganalisis, mengaplikasi C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Ini sebelum yang direvisi ya. Dan dimensi pengetahuan, yakni faktual, konseptual, prosedural, dan mata kognitif yang telah kita pelajari di kurikulum 2013 juga ada. Tapi juga mengikut sertakan perilaku capaian ya, seperti ya, kecakapan hidup, jadi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Masih ingat dengan C4-nya itu ya, kecakapan abad 21 ya. Serta profil pelajar Pancasila, ini tambahannya, profil pelajar Pancasila atau dulu P3 sampai P5 ya, proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, plus di Kemendasa ada rahmatan lil alamin. Ini ada 6 dimensi: beriman, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Ini mohon diingatkan kembali ini sebagai catatan rangkumannya. Ini mengenai tujuan pembelajaran. Oke. Ya, makasih Bu. Tepuk tangan buat Bu Cici. Iya. Fase-fasenya. Ada berapa fase Bu yang Bapak Ibu ketahui? A untuk fase 2, B 34, C 56, Terus? D 67,
Ya, dan 10, F11. iya, bagus. Sedangkan konsep tujuan pembelajaran secara operasionalnya ada 3 poin penting. Pertama itu mengenai kompetensi, kedua konten, dan ketiga variasi. Apa itu kompetensinya? Yakni kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, dari mulai yang abstrak dan juga yang konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, catatannya adalah gunakanlah KKO atau kata kerja operasional. Ini dapat diamati mengikuti taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh misalnya, peserta didik dapat menyajikan, nah, kan menyajikan itu kan operasional, solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, kemudian untuk yang kontennya, yakni konten itu ilmu pengetahuan ya inti atau konsep utama yang diperoleh siswa ya melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, apa itu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Nah, pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contohnya, misalnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu pengetahuan tentang konten. Yang terakhir, yang ketiga adalah variasi. Apa itu variasi? Yaitu sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gunakanlah keterampilan berpikir yang bervariasi seperti terutama untuk HOT ya, high order thinking skill itu. Contohnya nih, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut tentunya. Ya. Maksudnya susun apa Bu? Ulangi Bu. Materinya. Tiganya urutannya. Harus sampai dengan CP-nya. Itu Pergub Merdeka pandangan saya. CP itu apa Bu? Capaian. Capaian apa? Capaian pembelajaran. Apa beda dengan KIKD Bu? Sama sebenarnya Sama. yang dipelajarkan itu, tapi kalau capaiannya itu udah anak-anak tuh sudah mampu atau sudah mencapai semua itu, sudah mengerti. Nah, itu bisa masuk ke CP-nya, capaian tujuan pembelajarannya. Kalau KIKD-nya kan yang sudah dipelajari, tapi kalau CP lebih ke anak sudah mengerti pembelajaran itu, baru kita pindah ke yang lainnya. Dan susunannya itu tidak teratur, tidak apa-apa kalau seluruh Merdeka, yang penting CP-nya tercapai. Jadi yang bisa semester 2 masuk ke semester 1, semester 1 bisa masuk ke semester 2 pembelajarannya. Oke. Nah, kita lanjutkan apa itu untuk konsep tujuan dari pembelajarannya. Ini contohnya ya. Contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Nih lihat yang warna kuning itu menjelaskan. Itu artinya itu kompetensi, nah, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksinya. Saya bacakan ya. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, di sini ada tiga istilah yang harus dipahami ya. Pertama, yang menjelaskan itu adalah bagian dari kompetensi. Hukum Newton itu adalah konten ya. Sedangkan untuk menggunakan kata-kata sendiri itu adalah variasi. Jadi kompetensi, konten, dan variasi itu harus ada dalam konsep tujuan pembelajaran. Contoh saja ya, supaya dipahami oleh kita semua. Mandiri berprestasi. PTSB mandiri berprestasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1, 2, 3. KI dan KJ lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi